Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat. Hari ini saya berada di Masjid Ainul Yakin dan di halaman Masjid Ainul Yakin. Kami akan menyiarkan secara langsung sholat Idul Fitri di Masjid Ainul Yakin, Jalan Sawo, Pontianak. Lihatlah, masyarakat sudah memenuhi halaman masjid. Allahu Akbar, Allah. Ini halaman masjid Jalan Raya di Jalan Sawo. Kita gunakan untuk sholat Idul Fitri hari ini. Masyarakat merayakan hari kemenangannya. Ya Allah, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semuanya hadir di masjid. Bersiapkan saja jam 2 malam. Penuh membludak, masjid ya, penuh. Sholat akan kita mulai pada saat tepat jam 7. Masih sekitar setengah jam lagi. Tempat ini, Pak. Berdiri. Yalah, sudahlah. Silakan apa? Silakan, Pak. مخلصين
jamaah kita kan terus berdatangan di luar itu sudah mulai overload. Jadi kami mintakan jamaah yang ada di dalam itu mulai merapatkan safnya. Kami minta dengan hormat. Ya, jangan ragu-ragu merapatkan safnya. Ini masih kosong Pak, waduh Pak. Tetap dirapatkan safnya, jadi nanti langsung. Sebelum masuk pengen di luar Pak. Duduknya di antara kelas terus ibu-ibu kita lihat itu di jamaah ibu-ibu masih ada yang kosong, terus diisi biar yang di belakang cepat menyesuaikan karena jemaah terus berdatangan, posisi di belakang sudah mulai overload. Jadi ibu-ibu juga yang di beranda kiri juga Maju Pak, silakan Pak, maju Pak. mengisi saf yang kosong, menyesuaikan saf yang ada di dalam. Maju. Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ini Bapak Ibu yang tadi segera diminta yang masih ke depan karena cuaca dari malam hujan jadi jemaah yang kami hormati Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin muslimat sholat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dari Allah SWT sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah. Serta selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, perlu kami sampaikan mengenai kegiatan kami panitia Syiar Ramadan dan UPZ Masjid Al-Yasin yang kami laksanakan dimulai pada tanggal 20 Ramadan sampai tadi malam. Yang dapat kami terima dan juga kami salurkan kegiatan zakat fitrah, beras kita dapat 1.210 kg atau 1,2 ton. Jadi begitu banyaknya, begitu penuh misalkan. Alhamdulillah tadi malam sudah habis semua, kita bagikan menjelang 3 hari per hari sebelum Idul Fitri sudah dibagikan semua sehingga bisa menampung beras jamaah. Kemudian berupa uang sebesar 17.960.550 rupiah. Sedangkan zakat mal berjumlah 5.500.000 rupiah. Infak dan sedekah dari jamaah sebesar 5.625.550 rupiah. Fidyah sebesar 1.200.000 rupiah. Jumlah muzaki, jumlah kakak sebanyak 236 kakak. Kalau jiwanya 795 jiwa. Sedangkan jumlah mustahik 81 jiwa. Kemudian juga kita salurkan kepada beberapa pondok pesantren yang mengajukan permohonan kepada kita. Kurang lebih ada 7 pondok pesantren dan juga tahfiz Al-Quran. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa untuk menghimbau lagi per jamaah untuk mengisi syafaat itu. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga mengenai tata cara sholat Idul Fitri bagi yang pemula yang baru pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Kemudian di antara takbir itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian adapun petugas kita pada sholat Idul Fitri tahun 1440 Hijriah selaku Imam dan Khatib Ustaz Habib Zaid Akan Syihab SPDI telah hadir bersama kita. Kemudian saudara Fadli Zulkam. Adapun sholat
Idul Fitri ini pada pukul 7. Jemaah yang berbahagia, saya nama selaku Ketua DKM Muslim Yakin beserta beberapa panitia secara Ramadan dan PZ mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jemaah yang telah mendukung kegiatan kami di sini. Kemudian juga kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami selaku pengurus dan panitia secara Ramadan dan PZ. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر رحمكم Allahu Akbar. Juga imamnya juga. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما بعد الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام بالملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar dan maha agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Maha besar dan maha agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan dengan kesempurnaan. Maha besar dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya dan dalam ketaatan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari yang mulia ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkumpulnya kita di tempat ini untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kemenangan bagi kita umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Maka kita berharap bulan Ramadan yang telah melewati kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah selama kita berada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini kita belum mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala atau mungkin tunjangan dalam menyambut hari raya, maka jangan pernah kita katakan sebagai musibah. Jika saat ini mungkin ada di antara kita yang belum diberikan kemampuan untuk membeli sesuatu yang baru, maka jangan pernah kita mengatakan itu adalah musibah. Begitu juga jika ada di antara kita yang mungkin saat ini hanya berada di dalam rumah yang seadanya dan makan dengan yang seadanya, maka jangan pernah kita mengatakan itu adalah musibah. Karena musibah sesungguhnya yang terjadi kepada kita adalah dengan perginya bulan Ramadan dari kehidupan kita. Sebagaimana hal itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana akhirul lailah min Ramadan,
bakatis samawati wal ardu wal malaika musibatan li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayu musibah ya Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sihabur Ramadan li'anna fihi da'wat mustajabah was sadaqah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal adab madbub. Yang artinya, jika telah datang malam terakhir dari bulan Ramadan, maka langit, bumi beserta para malaikat Allah Subhanahu wa taala menangis tentang musibah yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, musibah apakah yang kau maksud?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Perginya bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan setiap doa dikabulkan Allah, setiap sedekah diterima oleh Allah, dan setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya siksaan Allah Subhanahu wa taala diperhentikan." Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat dan kita temukan, tidak sedikit dari jamaah umat Islam yang merasa sedih, yang merasa menangis ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka. Dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga di antara jamaah umat Islam yang merasa senang dan gembira karena Ramadan telah pergi meninggalkan mereka. Bukan hanya karena mereka ingin menyambut hari Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga, akan tetapi yang menjadi sebuah kesalahan ketika mereka merasa bebas untuk mengikuti keinginan yang bersumber dari hawa nafsu. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jika kita semua ingin mengetahui tentang bagaimana kesuksesan Ramadan yang telah berlalu dari kehidupan kita, kita bisa melihat di bulan setelah Ramadan, jika kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan setelah Ramadan, maka berarti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita termasuk orang-orang yang tidak bisa istiqomah dalam beribadah di bulan setelah Ramadan, maka dapat dipastikan kita akan sulit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang 4 golongan orang yang kalau mereka bertemu dengan bulan Ramadan sampai beratus kali mereka bisa tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan itu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqad ab'ada wa ansahara." Yang artinya barang siapa yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, berarti dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah dan dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Salah satu dari 4 golongan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah mereka yang melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jika saat ini ada di antara kita yang masih membenci kedua orang tua, yang masih menyakiti kedua orang tua, yang masih tidak menegur orang tua, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesempatan yang mulia ini kita harus menyadarkan diri kita bahwa setiap kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini semua berkat kehadiran dari kedua orang tua. Setiap impian dari kesuksesan duniawi maupun ukhrawi yang berhasil kita dapatkan itu adalah berkat doa yang tidak pernah kenal letih, diangkat dan
dan setiap kebaikan yang bisa kita dapatkan dari siapapun, itu semuanya berkat kebaikan dari kedua orang tua. Namun kenapa di akhir zaman seperti saat ini masih banyak anak-anak yang menunjukkan kedurhakaan kepada kedua orang tua? Dia tidak mau mendengar perintah orang tua. Dia tidak mau mentaati apa yang menjadi pesan dari orang tua. Padahal kesuksesan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, bahkan sampai keselamatan di dunia maupun di akhirat untuk seorang anak itu terletak pada tangan kedua orang tua. Karena itu para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbuatlah yang baik kepada kedua orang tua dan tunjukkanlah kebaktian kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Allah telah menetapkan agar dia tidak disekutukan, dan Allah telah menetapkan untuk berbuat dengan sebaik-baiknya perbuatan kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika saat ini kita masih memiliki kedua orang tua, sudah saatnya di hari yang fitri kita meminta ridho, kita meminta maaf atas segala kesalahan dan perbuatan yang telah banyak kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, ridho Allah fi ridhal walidain wa suhbullah fi suhbil walidain. Yang artinya keridhaan Allah tergantung atas keridhaan dari kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung atas dari kemurkaan orang tua. Maka ketika seseorang bertanya kepada Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, wahai Habib, bagaimanakah caranya agar Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan keridhaan kepada kami? Maka beliau mengatakan, cukup dengan keridhaan orang tua, maka kau akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Jika mereka kedua orang tua ridho terhadap dirimu, dapat dipastikan Allah juga ridho terhadap dirimu. Namun jika orang tua murka terhadap dirimu, maka dapat dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap dirimu. Waliyadzubillah min dzalik. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika salah satu ataupun kedua dari orang tua kita telah meninggal dunia, maka yang akan muncul di dalam kehidupan kita adalah penyesalan yang semata. Karena itu kita bisa mengambil sebuah hikmah dan renungan dari seorang imam, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau ditinggal mati oleh ibundanya, beliau menangis sejadi-jadinya, padahal ibundanya telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Para pecinta Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai imam, engkau adalah panutan kami, engkau adalah imam kami, engkau adalah contoh kami. Tapi kenapa kau tidak mau berhenti menangis? Padahal ibumu telah dikubur. Maka Sayyidina Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya aku menangis bukan karena ibuku meninggal dunia. Aku menangis bukan karena orang yang aku cintai dan yang mencintaiku meninggalkanku. Akan tetapi aku menangis sejadi-jadinya karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup satu pintu kesempatan bagiku untuk mendapatkan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini aku akan bersusah payah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sebagaimana dikatakan di dalam riwayat, ada satu seruan di atas langit yang mengatakan, telah meninggal ibumu yang dengannya kamu mendapatkan keberkahan di dalam rezeki. Telah meninggal ibumu yang dengannya kamu mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Telah meninggal ibumu yang dengannya kamu mudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ibumu telah meninggal, maka kamu harus berusaha dengan usahamu sendiri
untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan momentum hari raya Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan tali silaturahmi kepada semua, khususnya kepada kerabat dan ahli taulan kita. Karena kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, karena kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki kelembutan hati untuk memberikan maaf dan menerima maaf dari siapapun yang datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini dan amal soleh yang kita kerjakan, sehingga kita berhak mendapatkan tempat terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah banyak memberikan kebaikan kepada kami, kebahagiaan kepada kami, maka berikanlah kepada kedua orang tua kami kebaikan darimu ya Allah, kebahagiaan darimu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Jika masih ada di antara kami yang belum melakukan sholat, yang belum pernah berpuasa, yang belum menutup aurat, yang belum menjalankan syariat kekasihmu dengan sempurna, maka berikanlah petunjuk kepada kami dan mereka, agar kami bisa lebih dekat denganmu ya Allah, agar kami bisa lebih dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari segala sifat hati yang kotor, yang menyebabkan kami jauh untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, yang menyebabkan kami jauh untuk mendapatkan taufik dan hidayah darimu ya Allah. Kami masih memiliki sifat sombong, kami masih memiliki sifat riya, kami masih memiliki sifat sum'ah, kami masih memiliki sifat hasud dan iri dengki kepada sesama ya Allah. Maka gantikanlah semua sifat-sifat buruk tersebut dengan kebaikan dan kemuliaan ya Allah, sehingga kami mendapatkan taufik dan hidayah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Berikanlah kebaikan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kami dan keluarga dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada orang tua di antara kami yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka ya Allah, dan berikanlah tempat terbaik di dalam surga-Mu bersama kekasih Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadah sholat kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadah puasa kami ya Allah. Sedekah kami ya Allah, bacaan Quran kami ya Allah, zikir kami ya Allah. Karena sesungguhnya kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Kami takut dengan api neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan murka-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan di antara kami dan keluarga kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Berikan kami jalan untuk menuju surga-Mu ya Allah. Berikan kami jalan untuk menuju surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh di dalam surga-Mu ya Allah. Pertemukan dan kumpulkan kami kembali dengan orang-orang tua yang telah meninggalkan kami di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami dan selamatkanlah keluarga kami dari segala macam fitnah akhir zaman yang menyebabkan kami jauh darimu ya Allah, yang menyebabkan kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil, maka kami tidak akan mengerjakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami semua yang hadir pada saat ini untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk melaksanakan sholat. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk melaksanakan sholat. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk melaksanakan sholat. Dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu di dalam agama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampun kepadamu ya Allah.
berkat keistiqomahan yang sudah kami lakukan di dalam amal yang saleh, maka wafatkanlah kami semua yang hadir pada saat ini dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Kami ingin meninggal dalam keadaan syahid. Kami ingin meninggal ketika kami meninggal kami disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kami ingin meninggal ketika kami meninggal kami mendapatkan bayangan-bayangan balasan yang terbaik dari-Mu ya Allah. Tempatkan kami di dalam surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. Wa subhanahu wa ta'ala lahu وبكم يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد للفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحلل فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحد محمود وأجل مشهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشهدها نبي الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام على الإسلام بعد الفتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإنكار دعاء الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب. وبإنكار توبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وسائر كل من يحتاج لمساعدتهم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحيح أعمالكم. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خالف المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين واعلم برحمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله أكبر Aku nenek pun ngomong enggak ada di dalam video.